Bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU. Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Yang mengusulkan itu menjadi juru damai atas pencoretan itu Bapak Hasbullah, wasis Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian lahir Kementerian Agama karena itu. Isu penyalahgunaan kuota haji masih terus bergulir dan didalami hingga saat ini. Bahkan rapat demi rapat semakin menunjukkan kompleksitas masalah yang ada. Baru-baru ini, Panitia Khusus atau Pansus Haji DPR baru-baru ini memanggil Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah sebagai saksi dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 oleh Kementerian Agama RI. Dalam rapat tersebut, Pansus Haji DPR menyoroti masalah pembayaran dan pengelolaan kuota haji. Ketua Pansus Haji DPR Nusron Wahid menjelaskan bahwa pembahasan pembayaran pelaksanaan ibadah haji diduga berbeda antara surat Kementerian Agama dengan peraturan Presiden atau Perpres. Sehubungan dengan itu, anggota Pansus Haji fraksi PKB, Marwan Jafar, turut membeberkan pertanyaan mengenai transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan haji oleh Kementerian Agama. Saat ditanya terkait amanah pengelolaan dan permintaan keuangan oleh Kementerian Agama merupakan amanah, Fadlul menjawab dengan meminta maaf karena tidak bisa berpendapat atas pertanyaan tersebut. Idealnya, pertanyaan sensitif seperti itu harus dijawab langsung oleh Menteri Agama. Terlebih, persoalan penggunaan anggaran dan seluk-beluknya menjadi tanggung jawab seorang Yakut Khalil Qomas. Posisi Kementerian Agama saat ini benar-benar goyah. Bagaimana tidak, sederet saksi yang didatangkan terlihat menolak dan takut untuk buka suara atas dugaan manipulasi data terkait pemberangkatan jemaah haji khusus. Temuannya sekitar 3.500 jemaah haji khusus diberangkatkan tanpa melalui masa tunggu yang seharusnya. Tak hanya sampai di situ, ada dugaan manipulasi dalam sistem komputerisasi haji terpadu atau Siskohat, di mana ribuan calon jemaah haji yang seharusnya berangkat pada tahun 2026 justru diberangkatkan pada tahun 2024 ini. Lalu ada dugaan pelanggaran dalam pengalihan 20.000 tambahan kuota haji 2024 dari haji reguler ke haji khusus atau ONH+. Menariknya dari isu kuota haji ini, kita tentu harus waspada dengan kasus yang selanjutnya akan datang. Iya, kasus korupsi. Bahkan disebutkan jika polemik dana dan kuota haji memang menjadi lahan basah korupsi sejak dulu. Pada era periode kedua kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, ada Surya Dharma Ali, selaku Menteri Agama, yang terjerat kasus korupsi dana haji yang terjadi pada periode 2010, 2011, dan 2012-2013. Pada 23 Mei 2014 silam, Surya Dharma Ali dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji dan dinyatakan bersalah karena merugikan negara sebesar 30,2 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kiprahnya sebagai seorang politisi semakin meredup saat dirinya didesak mundur oleh internal partainya sendiri. Keputusan untuk mundur ini didorong oleh tekanan dari internal partai serta situasi hukum yang dihadapinya yang membuat posisinya sebagai ketua umum semakin sulit dipertahankan. Awalnya mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil ini sempat menolak mundur dan mengklaim bahwa ia masih mendapat dukungan dari beberapa kader partai. Pada akhirnya, ia memilih untuk mengundurkan diri guna menghindari masalah lebih lanjut dan demi menjaga stabilitas partai menjelang pemilu 2014. Apakah Yakut Khalil Qomas akan memiliki nasib yang sama? Bisa jadi jika panitia khusus memang punya bukti yang kuat atas keterlibatannya dalam kasus kuota haji. Di sisi lain, PKB telah melaksanakan muktamar di Bali pada 24 hingga 25 Agustus 2024 kemarin. Hal ini cukup menarik karena PKB tidak mengundang Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf hingga Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pada acara tersebut. Setelah ditelusuri, Waketum PKB Hanif Dakiri mengatakan bahwa keanggotaan Yakut dari partai telah gugur atau dikeluarkan atau dipecat. Statement tersebut pun divalidasi oleh Gus Yakut sendiri. Dalam wawancara di gedung DPR kemarin, ia mengaku belum dipecat secara resmi. Namun dirinya sudah kehilangan status keanggotaan. Menurutnya, ia masih menunggu surat pemecatan. Tak hanya itu, alasan kakak beradik ini tak diundang karena dinilai telah mengkampanyekan partai lain dan dianggap menyerang dan mencemarkan nama baik PKB di muka publik. Mantan wakil Bupati Rembang ini seringkali menuai kontroversi. Sudah tak terhitung berapa banyak pernyataan-pernyataan mengejutkan yang dilontarkan. Mungkin yang paling membekas di kepala umat muslim adalah suara gonggongan anjing.
Pada Februari 2022 lalu, Gus Yakut mengeluarkan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola. Surat edaran tersebut bertujuan untuk menciptakan harmoni antara umat beragama dan agar penggunaan pengeras suara tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar tempat ibadah. Dalam menjelaskan kebijakan tersebut, Gus Yakut memberikan analogi yang kemudian memicu kontroversi. Ia bilang bahwa suara azan yang berkumandang menggunakan pengeras suara di masjid tidak boleh mengganggu, sama halnya dengan kebisingan lain yang bisa mengganggu ketenangan seperti suara gonggongan anjing. Pernyataan ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai tidak pantas dan menimbulkan reaksi keras, terutama dari kalangan yang menganggap bahwa analogi tersebut tidak tepat dan berpotensi menyinggung perasaan umat muslim. Menjelang kontestasi Pilpres 2024 kemarin, Gus Yakut pernah membuat pernyataan yang mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam memilih calon presiden dan tidak hanya terpikat oleh penampilan fisik atau kemampuan berbicara yang manis. Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari wejangannya kepada masyarakat menjelang pemilihan umum, di mana ia menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan rekam jejak yang baik, bukan sekedar penampilan luar. Gus Yakut menyoroti bahwa dalam konteks politik, ada calon-calon yang mungkin memiliki penampilan menarik atau pandai berbicara dengan kata-kata yang indah dan meyakinkan. Tetapi itu saja tidak cukup untuk menjadi pemimpin yang baik. Pernyataan ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar tidak terjebak pada pencitraan atau kesan pertama yang mungkin dibangun oleh calon melalui media dan kampanye, tetapi lebih fokus pada substansi dan visi yang ditawarkan oleh para kandidat. Plus, pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan agar masyarakat tidak mudah terpikat oleh pesona personal yang bisa jadi menutupi kekurangan atau ketidaksiapan seorang kandidat dalam menjalankan tugas-tugas berat sebagai presiden. Di lain kesempatan, pada Rakernas Kementerian Agama pada awal tahun 2022, mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor ini mengusulkan agar setiap agama yang diakui di Indonesia diberikan kesempatan untuk memimpin doa secara bergantian dalam acara resmi kementerian tersebut. Katanya hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa Kementerian Agama bukan hanya milik satu agama saja, melainkan sebagai lembaga yang menaungi seluruh agama yang ada di Indonesia. Terlebih hal ini juga sejalan dengan visi moderasi beragama yang diusung Gus Yakut, di mana setiap agama dihargai dan diberi ruang yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun begitu, pernyataan ini sempat ramai menjadi perbincangan publik. Lalu, Menteri Agama ini juga pernah mengucapkan selamat hari raya kepada komunitas Bahai di Indonesia. Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Sayangnya banyak yang menganggap Bahai sebagai salah satu aliran sesat di Indonesia. Pada Juli 2021, Gus Yakut menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Nowruz Tahun Baru kepada umat Bahai di Indonesia. Nowruz adalah hari raya penting bagi komunitas Bahai yang menandai awal tahun baru dalam kalender mereka. Dalam pernyataannya, Gus Yakut menekankan bahwa sebagai Menteri Agama, penting untuk mengayomi dan menghormati semua umat beragama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia, termasuk komunitas Bahai. Pernyataan ini menjadi perhatian karena Bahai bukanlah agama secara resmi diakui di Indonesia berdasarkan undang-undang. Namun Gus Yakut berargumen bahwa pemerintah Indonesia harus melindungi hak-hak seluruh warga negara, termasuk mereka yang menganut agama atau kepercayaan di luar 6 agama resmi yang diakui, yakni Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Gus Yakut juga menegaskan bahwa mengucapkan selamat kepada komunitas Bahai tidak berarti mengesahkan agama tersebut sebagai agama resmi di Indonesia, melainkan sebagai bentuk penghormatan atas keberagaman dan hak asasi manusia. Kemudian Yakut Khalil Qomas pernah menyebut bahwa Kementerian Agama merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama. Sontak kalimat tersebut memicu kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Gus Yakut pada sebuah acara internal, webinar yang dilaksanakan NU pada bulan Oktober 2021. Dalam acara tersebut, Gus Yakut bilang bahwa Kemenak pada awalnya didirikan sebagai bentuk apresiasi dari negara kepada Nahdlatul Ulama atas kontribusi mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, Kemenak adalah hadiah khusus untuk NU dan bukan untuk umat Islam secara umum. Pernyataan ini menimbulkan reaksi beragam, termasuk kritik dari beberapa pihak yang menilai bahwa Kemenak seharusnya menjadi milik seluruh umat beragama di Indonesia, bukan hanya untuk satu kelompok tertentu.
Sebelum naik tahta menjadi Menteri Agama, Gus Yakut ini pernah melaporkan harta kekayaannya. Jumlah harta yang dilaporkan pada 19 Juni 2019 kemarin tercatat 936 juta yang saat itu masih berstatus sebagai anggota DPR fraksi PKB periode 2014 hingga 2019. Namun dalam laporan kekayaan sebagai Menteri Agama, harta kekayaannya meningkat 10 kali lipat. Yang semula awalnya 936 juta menjadi 11,15 miliar.